warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Qadri, NIM 19136019. Mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Dosen pengampu Dr. Navrion MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan budaya dan asal-usul Minangkabau. Sejarah dan asal-usul Minangkabau menurut Tambo dan ahli. Berbicara tentang Minangkabau, maka ia akan dihadapkan pada sejarahnya yang begitu kompleks. Ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu ada versi tentang sejarah Minangkabau itu sendiri. Masyarakat Minang zaman dahulu tidak memiliki budaya tulis-menulis, sehingga kisah tentang Minangkabau selalu diturunkan melalui faktor upaya penulisan sejarah Minangkabau dalam bentuk tambo, hikayat, Baghdad baru dimulai secara Islam masuk kawasan tersebut. Berbagai tambo tentang sejarah Minangkabau yang ditulis menggunakan abjad Arab sebagian besar masih tercampur dengan mitos, sehingga kebenaran masih dipertanyakan para ahli. Namun demikian, bukan berarti menjadi tutup mata dengan sejarah Minangkabau. Walaupun bagaimanapun, kawasan Minangkabau memiliki sejarah yang juga penting untuk diketahui. Melalui tulisan ini, kita akan mengkaji sedikit tentang sejarah Minangkabau yang tertuang dalam beberapa literatur. Asal-usul penamaan. Kata Minangkabau mengandung banyak pengertian. Kata tersebut tidak hanya merujuk pada desa yang terletak di Kecamatan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tetapi juga merujuk pada etnis suatu suku, bahasa, budaya. Secara geografis, Minangkabau terdiri dari daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian barat Jambi, bagian utara Bengkulu, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan Malaysia. Nama Minangkabau berasal dari kata Manang yang berarti Menang, Kabau yang berarti kerbau. Nama ini diketahui dari sejarah yang tertulis dalam Tambo. Kisah ini berawal pada saat kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Raja Adityawarman akan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit. Untuk mencegah pertempuran, penasihat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diserahkan pada pasukan Majapahit. Sebaliknya, jika pasukan Majapahit diminta untuk kembali ke Jawa, akhirnya usulan tersebut disetujui oleh pasukan Majapahit. Singkat cerita, adu kerbau dimenangkan kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut pada akhirnya menginspirasikan masyarakat memakai nama Minangkabau. Kata itu berasal dari ujaran Minangkabau yang berarti kerbau yang menang. Untuk mengenang kemenangan tersebut, masyarakat membuat sebuah rangkaian rumah gadang yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Kisah mengenai Minangkabau ini juga bisa ditemukan dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam hikayat itu tertulis bahwa kemenangan adu kerbau tersebut menjadikan kawasan yang sebelumnya nama Pariangan menjadi Minangkabau. Selain dari Tambo, nama Minangkabau juga ditelusuri oleh beberapa para ahli, yaitu sejarah sebagai Rikut Ng. Bakara yang menyebut nama Minangkabau berasal dari kerajaan Minanga di Sumatera Barat. Hal itu didasarkan penemuan prasasti kedudukan bukit pada masa. Dalam prasasti tersebut tertulis 10 baris kalimat yang diantaranya dengan adanya kata Minanga. Ini mengatakan bahwa Minangkabau berasal dari kata
Minangkabau, yang berarti tanah permai atau tanah pangkal. Berbeda dengan Hussein Nainar, Van der Tok menganggap bahwa nama Minangkabau berasal dari Pinangkabu, yang berarti tanah asal. Menurut para ahli, Muhammad Zain berpendapat bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Minanga Kanfar, yang berarti muara kampar. Di sini nenek moyang tidak hanya asal-usul Minangkabau. Sejarah tentang nenek moyang masyarakat Minangkabau juga memiliki berbagai macam versi, yaitu menurut Tambo, jika terbentuknya pada Tambo, nenek moyang Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Kisah di dalam Tambo ini juga terdapat hikayat Selatarus Selatin. Dalam hikayat ini tertulis bahwa masyarakat Minangkabau pernah mengutus wakilnya meminta Sang Sapurba, seorang keturunan Iskandar Zulkarnain, untuk menjadi raja mereka. Kisah ini diragukan kebenarannya oleh para ahli. Terdapat kontradiksi, maksudnya itu kalaupun sebenarnya Sang Purba datang untuk menjadi raja, kenyataannya kawasan tersebut tidak membentuk kelompok masyarakat yang sudah pasti memiliki nenek moyang. Keterangan beberapa ahli bahwa sejarah mengatakan nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari bangsa Austronesia yang dulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara ini dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada zaman Neolitikum, yaitu zaman batu baru, sekitar 2000 sebelum Masehi. Gelombang pertama ini oleh para ahli tersebut bangsa Proto Melayu tua. Dari bangsa Melayu tua ini berkembang menjadi suku Barak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai, Kubu, dan lain-lain. Gelombang kedua pada tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Datang gelombang kedua ini dengan Drotro, yaitu Melayu muda. Dari bangsa Melayu tua ini berkembang menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lain-lain. Agama. Saat ini mayoritas agama masyarakat Minangkabau adalah Islam. Sebelum itu diyakini memeluk agama Buddha karena pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Masuknya agama Islam ke kawasan tersebut diperkirakan melalui pesisir timur yang bergerak dari daerah Indragiri dan Aceh, Aru, dan Rokan, yang berarti menjadi pelabuhan Minangkabau ke arah pedalaman Minangkabau. Selanjutnya, bahasa. Menurut sejarah, dalam suatu masyarakat Minangkabau memiliki bahasa sendiri yang disebut Minangkabau termasuk ke dalam bahasa Melayu karena banyak kesamaan bentuk ujaran kosakata dari berbagai macam dialek. Budaya matrilineal. Budaya matrilineal adalah identitas penting dari masyarakat Minang. Matrilineal adalah suatu kebudayaan yang menarik garis keturunan ibu, bukan bapak. Kuatnya budaya matrilineal di daerah tersebut tidak terlepas dari pandangan masyarakat tentang kaum perempuan. Di Minangkabau, kaum perempuan memiliki kedudukan istimewa sehingga dijuluki dengan Bunda Kanduang. Di sana, perempuan memainkan peran penting dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki dalam posisinya sebagai mama, paman, atau saudara dari pihak ibu atau penghulu. Kesenian budaya Minangkabau. Kesenian suku Minangkabau mencakup banyak cabang-cabang seni seperti seni musik, seni tari, dan sebagainya. Sebut saja tari pasaman, tari piring, silek, dan randai. Selain itu, tidak banyak diketahui oleh masyarakat bahwa suku Minangkabau juga menonjol dalam seni sastra.
atau berkata-kata. Nah, maka dari itu artikel kali ini akan membahas tentang kesenian suku Minangkabau yang membentuk ke dalam kebudayaan suku Minangkabau. Kesenian Minangkabau diantaranya ialah tari Pasamban. Tari Pasamban merupakan salah satu seni tradisional dari Minangkabau yang khas. Pada mulanya tarian ini merupakan tari yang biasa dibawakan untuk acara penyambutan tamu agung sebagai ucapan rasa hormat. Namun pada saat ini juga bisa dipertunjukkan untuk menghibur masyarakat. Yang kedua, tari piring. Berasal dari Minangkabau, tari piring berarti menari dengan piring. Merupakan salah satu seni tradisional Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Sumatera Barat. Piring yang biasanya digunakan sebagai alas makanan menjadi media utama untuk tarian ini. Yang ketiga adalah silat. Adalah kesenian sejenis silat atau bela diri yang berasal dari Minangkabau. Kesenian merupakan warisan turun-menurun yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Kesenian bela diri ini terkenal dengan silat tuwo. Ini disebut berbahaya karena gerakan dapat mematahkan kepala seorang hanya dalam beberapa detik saja. Yang keempat adalah randai. Adalah permainan tradisional Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dalam bentuk lingkaran. Setelah membuat lingkaran, para pemain akan melangkahkan kaki secara perlahan-perlahan sembari menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian. Nyanyian tersebut dibawakan oleh pengantin oleh para pemainnya. Pemainnya itu menggunakan seni musik, tari, dan gerakan silat. Kuliner khas Minangkabau itu pertama rendang, lamang tapai, dan banyak lainnya kuliner khas Minangkabau. Objek wisata di Minangkabau. Yang pertama, Pantai Air Manis. Pantai Air Manis dalam bahasa lokal memiliki arti tempat wisata di Padang yang sangat terkenal. Di sini legenda Malin Kundang berakhir yang dikutuk menjadi batu karena durhaka pada ibunya. Yang kedua adalah Istana Pagaruyung, tempat wisata Padang di Padang yang memiliki nilai sejarah begitu berharga. Istana Pagaruyung merupakan peninggalan sejarah dari dulunya, berfungsi sebagai kediaman Raja Minangkabau. Yang ketiga, Jam Gadang. Meski tidak terdapat berada di kota Padang, namun Jam Gadang justru menjadi ciri khas pariwisata kota Padang. Sebenarnya, lokasi Jam Gadang terletak di kota Bukit Tinggi. Tokoh nasional dan internasional yang bersuku Minangkabau. Yang pertama, Bung Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Bung Hatta adalah pejuang kemerdekaan, konseptor Pancasila Undang-Undang 1945, sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bung Karno. Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kepres nomor 84 3 tahun 2012 tentang tanggal 7 November 2012. Yang kedua adalah Sultan Syaril. Sultan Syaril lahir di Padang Panjang pada 5 Maret 1909 dari ayah keturunan Koto Gadang, Agam, dan ibunya seorang bangsawan Melayu yang keturunan Minang. Syaril adalah pejuang kemerdekaan sejak zaman kolonial. Keluar masuk penjara karena perlawanan itu. Yang ketiga adalah Agus Salim. Agus Salim lahir dengan nama M. Syahadul di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ia adalah sepupu dari ayah Sultan Syaril, pria yang berjulukan The Grand Old Man. Sudah terlihat perjuangan kemerdekaan sejak zaman Belanda. Yang keempat, Abdul Muiz.
Dumail lahir di Sungai Puak Agam tanggal 3 Juli 1883. Yang terakhir adalah Tuanku Imam Bonjol yang lahir di Pasaman pada 1772. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang pemimpin pasukan dari melawan tentara Belanda. Oke, sekian hasil diskusi saya tentang pengenalan budaya masyarakat Minangkabau. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.